Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kelompok kami yang berjudul Landasan Bimbingan dan Konseling. Membicarakan tentang landasan dalam bimbingan dan konseling pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan landasan-landasan yang biasa diterapkan dalam pendidikan, seperti landasan dalam pengembangan kurikulum, landasan pendidikan non-formal, ataupun landasan pendidikan secara umum. Landasan dalam bimbingan dan konseling pada hakikatnya merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan, khususnya oleh konselor selaku pelaksana utama dalam mengembangkan layanan bimbingan dan konseling. Agar dapat berdiri tegak sebagai sebuah layanan profesional yang dapat diandalkan dan memberikan manfaat bagi kehidupan, maka layanan bimbingan dan konseling perlu dibangun di atas landasan yang kokoh dengan mencakup satu landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman khususnya bagi konselor dalam pelaksanaan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis, maupun estetis. 2. Landasan yuridis. Landasan yuridis formal berkenaan dengan berbagai peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling, yang bersumber dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, serta berbagai aturan dan pedoman lainnya yang mengatur tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling di Indonesia. 3. Landasan religius. Landasan religius dalam layanan bimbingan dan konseling ditekankan pada 3 hal pokok, yaitu manusia sebagai makhluk Tuhan, 2. Sikap yang mendorong perkembangan dari kehidupan manusia berjalan ke arah yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama, dan 3. Upaya yang memungkinkan berkembang dan dimanfaatkan secara optimal. Bismillahirrahmanirrahim. Landasan berikutnya yaitu yang nomor 4 adalah landasan psikologis. Landasan psikologis merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan atau klien. Secara luas, untuk bisa hidup bahagia, manusia memerlukan keadaan mental psikologis yang baik atau selaras atau seimbang. Untuk kepentingan bimbingan dan konseling, beberapa kajian psikologi yang perlu dikuasai oleh konselor adalah tentang satu motif atau motivasi. Yang kedua adalah pembawaan dan lingkungan. Yang ketiga, perkembangan individu. Yang keempat, belajar. Dan yang kelima adalah kepribadian. Landasan yang kelima adalah landasan sosial dan budaya. Landasan sosial dan budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.